Halo semuanya, kembali lagi kita belajar bersama. Dan pembelajaran kita kali ini untuk video pembelajaran ini yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Pertama kita bahas satu persatu, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalkan pecahan biasa itu yaitu 3/2. Biasanya kan pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Dan salah satunya yaitu 3/2. Nah, untuk mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran, pertama kita cari hasil dari pembagian antara 3/2. Oke. Ini sama artinya 3/2. Kemudian kita cari suatu bilangan apabila dikalikan dengan 2, ini hasilnya sama dengan 3 atau mendekati, tapi tidak boleh lebih dari 3. Maka bilangan itu adalah 1. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Maka langsung kita lakukan operasi pengurangan antara 3 dan 2 ini. Hasilnya adalah 1. Kemudian ketika kita sudah dapatkan ini, maka stop sampai di sini karena bilangan yang 1 ini kan lebih kecil daripada 2, atau bilangan yang pokoknya ini lebih besar lagi pembagi daripada yang dibagi. Maka berhenti sampai di situ. Ini untuk pecahan campuran ya. Lain lagi kalau untuk pecahan desimal nanti. Maka pertama yang 1 ini yang ada tanda sama dengannya adalah hasil pembagian, dan yang 1 ini yang berada di bawah atau hasil pengurangan antara 3 dan 2 itu adalah sisa pembagian. Maka kita bisa membuat bentuk pecahan campurannya berdasarkan hasil pembagian dan sisa pembagian ini, yaitu 1/2. Yang 1 ini adalah hasil pembagian, kemudian yang 1 ini adalah sisa pembagian, dan yang 2 ini tetap penyebutnya tetap, yang penyebutnya tadi 2, maka penyebutnya untuk pecahan campuran juga adalah 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa? Nah, itulah yang akan kita bahas lagi. Misalkan suatu pecahan campuran itu adalah A, B per C. Maka untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, kita bisa menggunakan formula A dikali C ditambah B, atau A dikali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Maka langsung saja kita bahas satu contoh soal. Misalkan contoh soal tersebut adalah 2/1/3. Maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Kita rubah dia menjadi 2 kali 3 tambah 1/3. Maka hasil dari penjumlahan antara perkalian 2 kali 3 tambah 1 adalah 7, yang mana 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian tambah 1 sama dengan 7, dan penyebutnya tetap yaitu 3. Maka bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa bentuk pecahan campuran yang dirubah ke pecahan biasa dari 2/1/3 sama dengan 7/3. Lalu kita bahas lagi bagaimana kalau misalkan pecahan biasa itu kita rubah menjadi pecahan desimal. Misalkan suatu pecahan biasa itu 5/2. Maka untuk menyelesaikannya, pertama kita buat menjadi proses pembagiannya itu 5/2. Dan seperti pada langkah untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yang pertama kita cari suatu bilangan yang apabila dikalikan dengan 2 hasilnya sama dengan 5 atau mendekati 5, namun tidak boleh lebih dari 5. Bilangan tersebut adalah 2, yang mana 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan antara 5 dan 4.
hasil dari 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian kalau untuk mengubah pecahan campuran ini tadi kan berhenti. Kalau untuk pecahan desimal ini tidak berhenti sampai di sini. Baru berhenti sampai kita dapatkan hasilnya adalah 00 atau ada bilangan yang berulang-ulang. Maka untuk menyelesaikan ini kan di sini lebih besar lagi yang pembagi daripada yang dibagi. Maka kita buat koma dan kita tambah 0. Kita buat koma untuk hasilnya. Kemudian untuk yang satu ini kita tambah 0 yang akhirnya nanti ini berubah menjadi 10. Nah, setelah 10 maka kita cari suatu bilangan yang apabila dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 10 atau mendekati, namun tidak boleh lebih dari 10 atau tidak boleh lebih dari yang dibagi. Bilangan tersebut adalah 5, yang mana 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Maka 10 dikurang 10 hasilnya adalah 0. Maka kita dapatkan bentuk pecahan desimal dari 5/2 yaitu 2/3. 2,5. Maka langsung saja kita buat sama dengan 2,5. Lah, sekarang sebaliknya apabila pecahan desimal itu kita rubah menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, misalkan suatu pecahan desimal tersebut adalah 2,5. Maka cara mengubahnya menjadi pecahan biasa, pertama yang kita hitung ini berapa koma dia. Di sini kan hanya 1 di belakang koma, yang artinya per 10. Maka ini bisa kita rubah menjadi 25/10. Komanya jadi hilang. Karena hanya 1 di belakang koma, maka per 10 menjadi 25/10. Kemudian kita bisa berhenti sampai di sini, bisa juga kita lanjutkan, kita cari bentuk sederhana dari 25/10 dengan cara kita cari suatu bilangan yang bisa membagi 25 dan bisa juga membagi dari 10. Bilangan tersebut adalah 5. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Dan 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Maka bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 2,5 bisa 25,10 atau bisa juga sama dengan 5/2. Namun yang lebih sederhananya adalah 5/2. Oke, lalu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Yang mana kita ketahui persen itu adalah per 100. Maka apapun bilangannya nanti, kalau kita mau rubah menjadi persen maka dikali 100%. Oke, misalkan suatu bilangannya itu 5/2. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengubahnya maka kita kali 100%. Maka 5 kali 100%, 5/2 kali 100% hasilnya adalah 500/2%. Kemudian kita cari hasil pembagian dari 500 bagi 2. Sini supaya sederhana ya, kita tentukan hasil pembagiannya, maka sama dengan 250%. Jadi bentuk persen dari pecahan 5/2 yaitu 25. Bentuk pecahan biasa jika dirubah ke persen dari 5/2 sama dengan 250%. Lalu sekarang sebaliknya, bagaimana kalau misalkan bentuknya persen kita rubah menjadi pecahan biasa? Caranya itu kalau di sini tadi kan kita kalikan ya kan, kita kalikan 100%. Maka untuk yang mengubahnya menjadi pecahan biasa maka kita bagi 100%. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas. Misalkan bilangan persennya itu adalah 250%. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bagi 100%.
menjadi 250% per 100%. Hasilnya adalah, pertama dulu kita cari suatu bilangan yang apabila bisa membagi habis 250%, bisa juga membagi habis 100%. Bilangan tersebut bisa 5, 10, 7, bisa juga 50. Sebenarnya kalau lebih terperincinya bisa dari 2, namun langsung saja kita ambil bilangan yang lebih besar hasilnya, yaitu kita ambil yang 50. Maka 250 dibagi 50 hasilnya adalah 5, dan 100 bagi 50 hasilnya adalah 2. Maka bentuk pecahan biasanya yaitu 5/2. Jadi kira-kira sampai di sini untuk video pembelajaran tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih.